103,8 FM PPL Radio Suara Kampar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar PPL Radio Suara Kampar. Pagi hari ini seperti yang telah kita informasikan sebelumnya, bahwa kita di program MUI Menjawab. Ini adalah program religi terwujud atas kerjasama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dengan Radio Suara Kampar melalui Diskominfo Kabupaten Kampar. Dan seperti biasa, Tausiah Interaktif ini kita juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan jika ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Rabu 4 Maret 2026. Lebih kurang 1 jam ke depan, saya bersama Riam Rizal pagi hari ini telah hadir di studio kita narasumber kita yang luar biasa. Saya merasa berbangga hati atas kehadiran beliau. Kita sapa langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lihat dari pendengar atau penonton kita di YouTube, ini pasti kelihatan aura Buya luar biasa lagi hari ini. Alhamdulillah. Awet muda terus ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Ya Rabb, alhamdulillah. Al-afiyah was-sihah. Baik, Abuya dan juga pendengar PPL Radio Suara Kampar, pagi ini kita akan mengangkat tema terkait dengan fikih iktikaf. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kita via streaming atau via frekuensi atau melihat langsung di YouTube atau di TikTok Bekawan TV, silakan salurkan pertanyaan Anda jika ada pertanyaan Anda melalui line telepon juga boleh 0823 8181 1036. Sekali lagi 0823 8181 1036 atau nomor satu lagi 0813 63 000 937 0813 63 000 937 atau tinggalkan komentar Anda di akun media sosial LPPL Radio Suara Kampar. Baik Bu ya, itu pendahulu kita akan memberikan kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bertanya terkait dengan fikih iktikaf. Nah, sekarang kita berikan kesempatan ke Abuya untuk menjelaskan kepada kami semua terkait dengan iktikaf ini, Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar suara radio Kabupaten Kampar dan para pemirsa di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Kampar. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa bersama di sebuah majelis. Sekalipun ini lewat radio atau lewat medsos, majelis ini tidak mengurangi maknanya. Dan ini adalah majelis ilmu sambil mengisi sela-sela ibadah puasa kita, yaitu berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa dan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik, salah satu di antara ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, ada namanya ibadah i'tikaf. Ya, i'tikaf ini tentu aslinya bahasa Arab. Apa sebenarnya arti kata i'tikaf ini dalam bahasa Arab? Artinya orang Arab menggunakan kata i'tikaf ini untuk makna apa? Maka i'tikaf itu artinya sebenarnya adalah al-lubsu. Al-lubsu itu menetap di satu tempat, atau habsun nafsi, dimakan atau mengurung diri di suatu tempat. Itu namanya i'tikaf, yang mana ya agak mirip seperti dengan kata-kata juga yang kita sering dengar khalwat. Khalwat orang menyepi, dia bersembunyi di satu tempat. Itulah makna
i'tikaf secara bahasa. Nah, namun kata ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya sebagai istilah untuk salah satu ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Maka apa sebenarnya makna i'tikaf ini secara syariah? Ya, maka maknanya secara syariah adalah al-lubsu fil masjidi biniyatin aw bisifatin makhsusatin biniyah, atau lebih ringkasnya luzumul masjid li taatillahi azza wa jalla. Artinya yang disebut dengan i'tikaf adalah menetap ataupun mengurung diri di dalam rumah Allah, di dalam masjid dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Maka baru seseorang itu disebut i'tikaf apabila ada dua unsur itu. Yang pertama ada menetap di dalam masjid, berdiam diri dalam masjid. Kemudian yang kedua, karena bisa saja orang masuk ke dalam masjid ini dengan tujuan macam-macam. Ada orang kepanasan di luar, masjid ada AC-nya dingin, maka masuk untuk mendinginkan badannya. Maka kalau ada orang masuk masjid dengan tujuan mendinginkan badan disebut i'tikaf dia. Atau apalagi niatnya ngambil kotak impak. Iya. Atau apalagi kalau ngambil kotak impak itu pencuri itu namanya. Masuk ke masjid. Kemudian ada lagi mungkin banyak orang masuk masjid dengan tujuan macam-macam kan. Ada kadang-kadang untuk mencari barang yang hilang, atau untuk mempromosikan barang. Ya. Ada pula orang yang masuk masjid untuk nagih hutang. Karena yang berhutang ini lari-lari. Untuk menghindar daripada dicari orang, dia di masjid aja dia. Lalu ada yang masuk masjid, ya cari nagih hutang itu. Nah, maka lama pula dia duduk masjid itu. Tapi kalau dia untuk mencari hutang, maka itu tak disebut i'tikaf. I'tikaf itu jadi dua unsur. Pertama masuk masjid, dan maksudnya bukan sekedar masuk, tetapi berdiam diri dalam masjid dan menetap dalam masjid. Kemudian tujuan menetap adalah untuk beribadah. Apakah solat, untuk baca Quran, untuk berzikir, dan ini adalah amalan khusus. Dan hal seperti ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam dua ayat ya, Allah menyinggung masalah i'tikaf ini. Di antaranya adalah yang berhubungan dengan ayat-ayat puasa. Maka dalam rentetan ayat-ayat puasa, di akhir itu Allah menjelaskan salah satu amalan orang yang berpuasa itu adalah i'tikaf. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-laili." Setelah itu apa kata Allah? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Di sini ada kata akifuna. Akifu dengan i'tikaf itu akif. Akif i'tikaf. Jadi kata i'tikaf itu diambil dari akar kata akif. Akif itu yang maknanya i'tikaf. Kalau makna ayat ini terjemahannya secara sederhana, wala tubashiruhunna, jangan kamu berhubungan suami istri melakukan seperti namanya jima, kamu sedang melakukan i'tikaf di dalam masjid. Berarti ayat ini adalah ya menjelaskan aturan bahwa kalau kamu beriktikaf dan iktikaf itu adalah di dalam masjid, maka ada salah satu yang dilarang. Maka itu ayat ini adalah menjelaskan apa saja hal-hal yang dilarang kita sedang beriktikaf. Salah satunya adalah berhubungan suami istri. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa salah satu fungsi masjid. Kalau di sini kan disebut juga akifuna fil masajid.
Ini juga menunjukkan kamu iktikaf dalam masjid. Berarti yang namanya amal iktikaf itu adalah di dalam masjid. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga menjelaskan fungsi masjid. Ketika Allah memberikan titah perintah kepada Nabi Ibrahim, kepada putranya Ismail, bagaimana dia seharusnya apa yang dilakukannya terhadap Baitullah, yaitu Masjid Mekah, Masjid Haram itu. Maka Allah berpesan kepada keduanya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Dan kami perintahkan, kata Allah, kepada Ibrahim dan kepada Ismail supaya antahira, supaya mereka berdua membersihkan baitia, rumahku. Maka masjid itu disebut juga Baitullah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa nama lain untuk masjid itu Baitullah, kena baiti, rumahku. Kemudian ini maksud di sini adalah tentu Masjid Haram Mekah, karena di situ Nabi Ibrahim dan Ismail. Untuk apa? Baitiya lit-taifina. Rumahku, masjidku untuk orang-orang yang tawaf. Berarti fungsi Masjid Haram Mekah itu adalah tempat tawaf. Maka salah satu ibadah yang paling afdal di dalam Masjid Haram itu adalah melakukan ibadah tawaf. Kemudian wal akifina, bersihkan oleh kamu masjid itu, rumahku itu, wahai Ibrahim, Ismail. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriktikaf di dalamnya. Berarti apa? Salah satu fungsi Masjid Haram itu adalah tempat iktikaf. Sehingga sebagian ulama ada mengatakan bahwa tidak sah iktikaf kecuali di Masjid Haram Mekah, katanya. Ada sebagian yang berfatwa begitu. Ya, karena Allah menyebutkan di sini fungsi Masjid Haram, baitiya lit-taifina wal akifin. Kemudian ada lagi warruk'is sujud. Warruk'is sujud ini adalah bagi orang-orang yang ruku' dan bagi orang-orang yang sujud. Berarti ini salat. Kan disebutkanlah 3 fungsi daripada Masjid Haram itu. Yang pertama adalah tawaf, yang kedua adalah masjid orang i'tikaf. Dan i'tikaf ini karena i'tikaf itu berdiam diri dalam masjid untuk melakukan berbagai macam ibadah atau ketaatan. Berarti apa? Fungsi masjid itu adalah tempat kita melakukan macam-macam ibadah. Dan dikhususkan lagi warruk'is sujud, orang-orang rukuk dan sujud, yaitu salat. Berarti ini adalah merupakan fungsi-fungsi utama dari adanya masjid ataupun Masjid Haram. Baik. Maka dari ayat-ayat ini dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh banyak sahabat, dan bahkan ini dikatakan oleh para ulama, disimpulkan hadis yang menjelaskan ini adalah sifatnya mutawatir. Di antaranya hadis itu ada yang bersifat qauli, yaitu sabda, ada yang bersifat fi'li, yaitu perkataan, perbuatan. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, kita semua, untuk melakukan i'tikaf. Maka apa kata Rasulullah SAW? Man arada an ya'takif falya'takif ma'i fil ashril awakhir. Siapa yang ingin berkeinginan untuk i'tikaf, maka beriktikaflah bersamaku di 10 hari terakhir Ramadan. Atau berarti itu kan perintah itu. Maka hendaklah dia beriktikaf. Berarti ini perintah Rasulullah untuk melakukan iktikaf. Dan beliau sendiri itu melakukan iktikaf. Maka Aisyah sendiri menceritakan, iza dakhalatil anna Rasulullah sallallahu iza dakhalatil awashir, apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu, kemudian wa ahya lailahu. Bahwa Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, dia kencangkan ikat sarungnya. Biasa orang-orang kalau mengikat sarungnya dengan kencang tentu untuk persiapan sholat. Tapi kalau sarung dibuka, itu untuk tidur. Untuk tidur atau melakukan aktivitas.
Ini syadda mi'zarahu, dia kuatkan kencang kendali untuk ibadah. Kemudian apa lagi? Wa aiqadha ahlahu, dibangunkannya seluruh keluarganya, istri-istrinya. Maka Rasulullah itu beriktikaf sendiri, malah dibawanya istri-istrinya. Itulah sebabnya ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan itu juga disyariatkan iktikaf di masjid. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengajak istri-istrinya beriktikaf dalam masjid. Kemudian untuk apa? Wa ahya lailahu. Dia iktikaf itu apa? Maka dia hidupkan malam-malam Ramadan itu 10 waktu dengan berbagai macam ibadah kepada Allah. Maka dari hadis-hadis ini dan juga ada hadis yang lain, Rasulullah SAW diriwayatkan dari beliau bahwa beliau itu melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir selama dia di Madinah. Semenjak dia datang di Madinah dan semenjak ada syariat puasa Ramadan ini, beliau setiap tahun rutin melaksanakan i'tikaf. Dan dia i'tikaf itu 10 hari terakhir. Mulai masuk malam 21, maghribnya sudah ada di masjid. Kemudian dia tidak keluar kecuali di subuh Idul Fitri. Berarti full. Berarti iktikaf tuh Buya harus continue, nggak bisa misalnya bulan ini bulan lagi. Kita jelaskan ya. Ini kita menjelaskan sifat iktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau lakukan sampai beliau wafat. Dan beliau tidak tinggalkan. Itulah sebabnya di sini lahirlah fikih i'tikaf. Kalau fikih ini kan rumusan. Betul. Jadi dari ayat-ayat, dari hadis-hadis Rasulullah, dari dalil-dalil muktabar dirumuskanlah semacam fikih i'tikaf, yaitu aturan beriktikaf. Maka ulama membahas i'tikaf ini ya dimulai daripada maknanya seperti tadi, bahwa itu luzumul masjid li taatillah atau al-lubsu fil masjid ala sifatin maksusa biniyatin maksusa, yaitu menetap di masjid untuk beribadah dan dengan niat untuk i'tikaf. Kemudian apa yang mendasar daripada masalah fikih i'tikaf tentu adalah apa yang menjadi rukun i'tikaf itu sendiri. Karena rukun ini adalah sesuatu yang harus ada pada suatu amalan. Kalau dia tidak ada, maka amalan itu tidak bisa keluar dari jati dirinya. Punya rukun salat. Tidak terpenuhi rukunnya. 13 umpamanya di antaranya ruku. Kalau ada orang yang salat tapi tak ruku, dia bisa disebut salat. Keluar dari barangkali dia tidak salat, olahraga dia. Kenapa? Berarti ruku itu adalah rukun salat. Kenapa disebut rukun? Karena kalau tidak ada dia, tak bisa disebut salat. I'tikaf juga begitu. Kalau tak ada dia, tak bisa disebut i'tikaf. Tapi sebelum ke rukun kita break dulu Bu ya. Ditahan dulu Bu ya. Jadi untuk Anda pendengar BPL Radio Suara Kampar, kita akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Ini terkait dengan rukun i'tikaf itu seperti apa, termasuk soal apakah harus continue, harus berturut-turut. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di program MUI Menjawab bersama Dr. Haji Mawardi M. Saleh LC MA setelah jeda periwara berikut ini.